wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, NIM 17 dari Pendidikan Kimia 6A, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Pak Bukhari Muslim. Agama universal. Agama Islam membahas dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sumber hukum bagi umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia adalah salah satunya yaitu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu membahas mengenai penciptaan alam semesta. Salah satunya yaitu penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 164. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Tanda kebesaran Allah yang telah mengatur alam semesta beserta isinya, yang meletakkan keseimbangan yang terpadu, harmonis dan juga indah. Keseimbangan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada semua makhluknya, baik semesta alam maupun benda-benda langit yang beraneka-ragam, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, langit maupun bumi. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Langit yang berlapis-lapis, bintang yang menerangi kegelapan, planet dan bulan yang terangkai dalam satu putaran orbit, serta matahari yang dapat memancarkan energinya. Nah, di jagat raya ini ada yang namanya keseimbangan kosmos, sedangkan di bumi namanya keseimbangan ekologis. Nah, dalam proses kosmos dan mikrokosmos itu ada yang namanya kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan keadaan di mana laju reaktan dan produk sama, serta konsentrasi keduanya tetap. Nah, kesetimbangan kimia itu terbagi menjadi dua. Ada kesetimbangan satu arah atau irreversible dan ada kesetimbangan dua arah atau reversible. Di mana kesetimbangan kimia satu arah ini hasil reaksinya tidak dapat balik ke keadaan semula. Sedangkan kesetimbangan dua arah atau kesetimbangan bolak-balik itu hasil reaksinya dapat kembali ke keadaan semula. Dengan adanya kesetimbangan yang reversibel, maka manusia tidak akan pernah kehabisan oksigen untuk bernapas dan tidak akan pernah kehabisan air untuk keperluan sehari-hari. Dalam hal ini juga diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 12 mengenai kesetimbangan reversibel. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Kami jadikan siang dan malam sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ayat di atas menjelaskan mengenai pergantian siang dan malam yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pergantian siang dan malam ini terjadi di alam semesta yang merupakan bagian pokok kehidupan manusia untuk memulai aktivitasnya sampai mengakhiri aktivitas tersebut di kala gelap. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kesetimbangan reversibel atau bolak-balik, di mana zat-zat produk dapat kembali ke keadaan semula, yang berarti ketika gelap menjadi terang ataupun ketika terang menjadi gelap. Komponen yang melengkapi agar bumi dapat memenuhi syarat dan dapat dihuni oleh manusia, salah satunya yaitu pengaturan suhu bumi, di mana dengan adanya suhu, maka akan ada kehidupan yang layak. Contoh kesetimbangan kimia reversibel dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam permainan ski yang sedang berselancar. Nah, perpindahan itu akan terus terjadi, akan tetapi tidak mengurangi jumlah orang yang di atas dan jumlah orang yang di bawah yang sedang berselancar. Contoh yang lain adalah ketika sedang berlangsungnya tawaf, yang merupakan salah satu rukun ibadah haji dan umroh, di mana jamaah itu akan memutari dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ada jamaah yang akan keluar karena telah selesai melaksanakan tawaf, dan ada juga jamaah B yang akan masuk melaksanakan tawaf. Hal ini terjadi karena proses terjadinya perpindahan zat reaksi atau disebut dengan reaktan dan hasil reaksinya, di mana mereka tetap bereaksi namun yang berpindah hanyalah arahnya saja. Nah, jika dikaitkan dengan kesetimbangan kimia, maka hal ini berkaitan dengan kesetimbangan reversibel atau kesetimbangan bolak-balik. Kesetimbangan selanjutnya yaitu kesetimbangan irreversibel atau kesetimbangan satu arah, di mana dalam ayat Al-Quran itu disebutkan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan juga mematikan, dan Dia maha kuasa atas segalanya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala yang ada di alam semesta ini, yang dapat menghidupkan dan juga mematikan. Misalnya pada seekor laba-laba yang terdiam menunggu saatnya datang. Kemudian dia itu menggendong telur putih, dan telur putih itu akan pecah. Hal ini berarti tambah dekat ajal laba-laba itu. Pada akhirnya telur itu pecah dan keluarlah anak-anak yang hidup. Tetapi secepat hidup anak yang lahir, maka secepat itu pula putus nyawa si induknya. Allah menghidupkan anak-anak dan Allah juga yang mematikan induknya. Maka yang memandang dengan hati akan selalu melihat peredaran di antara hidup dan mati yang ada di alam ini. Hal ini jika dikaitkan dengan kesetimbangan kimia irreversibel, yakni kesetimbangan hanya diperoleh dengan satu arah dan tidak dapat diulang kembali. Hal ini seperti contoh pada seekor laba-laba. Islam dan ilmu pengetahuan itu saling berkaitan, karena Islam berpedoman pada Al-Quran, di mana di dalam ayat Al-Quran menjelaskan salah satunya yaitu keterkaitan antara kesetimbangan kimia.
Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita hendak mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat, maka ketika kita hidup di dunia harus tetap bersyukur dan dijadikan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat dijadikan pula sebagai bekal untuk menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.